Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembukuan sederhana. Sebuah bisnis yang sukses diawali dengan pembukuan yang terstruktur. Pembukuan atau pencatatan memang sangat penting untuk dilakukan, karena dengan adanya pembukuan kita dapat memantau perkembangan usaha kita. Pembukuan merupakan salah satu tugas utama dalam sebuah bisnis. Karena itu, setiap bisnis, baik skala besar maupun kecil, perlu membuat pembukuan keuangan meskipun sederhana. Karena melalui pembukuan, kita bisa melihat keuangan bisnis kita, keuntungan, kerugian, dan lain sebagainya di dalam perusahaan. Pengertian pembukuan sederhana dalam akuntansi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan sederhana diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Pencatatan keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Kemudian bisa ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode tersebut. Dalam sebuah pembukuan di setiap periode selalu ditutup dengan adanya laporan. Dari laporan tersebut akan dihasilkan sebuah neraca laba rugi yang mencerminkan keuangan perusahaan dalam satu periode. Hal inilah yang disebut dengan istilah tutup buku. Dalam sebuah perusahaan besar, pembukuan dilakukan oleh seorang akuntan. Tak heran jika data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan besar lebih terstruktur dan lengkap, sedangkan perusahaan kecil seringkali abai sehingga data keuangannya tidak jelas. Hal inilah yang harus Anda antisipasi dalam membangun sebuah bisnis. Mengapa pembukuan itu penting? Karena dengan adanya pembukuan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian yang kita dapatkan. Tujuan utama sebuah bisnis yaitu mendapatkan sebuah keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan sebuah pembukuan. Catatan dalam pembukuan memungkinkan Anda untuk mengetahui jumlah keuntungan atau kerugian dalam satu periode. Bisnis Anda dikatakan mengalami keuntungan apabila saldo bernilai positif. Jika sebaliknya, bisnis Anda mengalami kerugian. 2. Mengetahui setiap transaksi yang keluar dan masuk di dalam perusahaan. Untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam bisnis, Anda harus mulai dari transparansi data keuangan. Seluruh transaksi jual dan beli harus dicatat secara terperinci dan berurutan sesuai dengan waktunya. Melalui pembukuan, hal ini akan mudah tercapai. Anda dapat lebih mudah mengawasi seluruh aliran dana perusahaan, baik dana keluar maupun dana yang masuk. 3. Mengontrol biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan. Dengan membuat pembukuan, Anda bisa mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dan tujuan dari biaya tersebut dikeluarkan. Misalnya, usaha Anda sedang mengalami kerugian. Anda juga harus analisis apakah biaya yang Anda keluarkan terlalu besar dan biaya apa saja yang bisa dihemat untuk menjaga agar usaha Anda tetap untung. 4. Mengetahui progres dari bisnis yang dijalani. Pada sebuah usaha terkadang bisa mengalami keuntungan, namun juga bisa mengalami kerugian. Dengan mencatat pembukuan sederhana, Anda bisa menganalisis apakah usaha kamu sedang mengalami peningkatan atau penurunan. Jika usaha kamu sedang menunjukkan peningkatan, kamu harus terus mempertahankan posisi ini. Dan bagaimana caranya usaha kamu dapat terus meningkat. Jika usaha kamu mengalami penurunan, coba analisis penyebab dan buatlah rencana strategi untuk mencegah penurunan yang lebih drastis lagi. Langkah-langkah pencatatan pembukuan sederhana. Yang pertama yaitu pisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Seringkali para pemilik usaha memulai usahanya dari uang atau modal pribadi yang dimiliki. Ketika memulai usaha, banyak orang yang berpikir bahwa pemisahan keuangan tersebut tidak mudah karena dianggap bahwa kinerja keuangan dapat dipantau dengan mudah jika keuangan tersebut digabung.
Padahal jika Anda tidak melakukan pemisahan keuangan, maka resiko keuangan akan mengintai Anda pada usaha Anda. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan pemisahan keuangan sedini mungkin. Yang kedua yaitu pahami antara penerimaan kas dengan pengeluaran kas. Penerimaan kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertumbuhnya saldo-saldo kas tunai, seperti penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, penjualan aktiva, penerimaan sewa, dan penerimaan lainnya. Sedangkan pengeluaran kas yaitu seperti pembelian secara tunai, pelunasan utang, retur penjualan, pembayaran beban, dan pengembalian uang tunai untuk pribadi. Contoh pencatatan pembukuan sederhana yang pertama yaitu buku kas. Di dalam buku kas, hal-hal yang perlu kita masukkan yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada tabel tersebut, pada tanggal 3 Agustus terjadi penyetoran modal awal sebesar 2 juta di kolom debit, sehingga saldo menjadi 2 juta. Pada tanggal 7 Agustus terjadi pembelian barang dagang sebesar 500.000 di kolom kredit, sehingga saldo berkurang menjadi 1.500.000. Pada tanggal 10 Agustus terjadi pembayaran biaya sewa sebesar 500.000 di kolom kredit, sehingga saldo berkurang menjadi 1 juta rupiah. Pada tanggal 15 Agustus terjadi pembayaran biaya listrik sebesar 100.000 di kolom kredit, kas berkurang menjadi 900.000. Pada tanggal 20 Agustus terjadi penjualan tunai sebesar 2.500.000, sehingga kas bertambah menjadi 3.400.000. Pada tanggal 25 Agustus terjadi pembayaran biaya gaji karyawan sebesar 250.000, sehingga saldo berkurang menjadi 3.150.000. Perhitungan laba rugi. Perhitungan laba rugi dihitung dari pendapatan usaha dikurangi pengeluaran usaha. Pendapatan usaha meliputi penjualan tunai sebesar 2.500.000. Pengeluaran usaha meliputi dari biaya-biaya pembelian barang dagang sebesar 500.000, biaya sewa 500.000, biaya listrik 100.000, dan biaya gaji karyawan 250.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar 1.350.000, dan laba atau keuntungan usaha yang didapatkan sebesar 1.150.000. Sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.